Bab 829. Selesai bertapa di Sekte Han Yue, rumah batu puncak gadis giok. Banyak orang tua masih berdiri tegak. Pandangan mereka tanpa kecuali mengarah ke atas. Di sana jiwa dan tubuh fisik Harley Ye telah bersentuhan kembali. Kekuatan roh gaib yang dimanipulasi oleh Nancy Ji dan kekuatan jiwa yang dimanipulasi oleh Lancy membuat jiwa dan tubuh fisik Harley Ye menyatu kembali. Kembali ke tempat semula. Seiring dengan teriakan poni, cahaya terang muncul di telapak tangan kiri dan kanannya. Kali ini, jiwa dan tubuh fisik Harley Ye tidak lagi saling menolak. Proses jiwa Harley Ye kembali ke tubuh fisiknya sedikit lebih lancar dari yang diduga. Setelah melihat jiwa Harley Ye sudah kembali ke tempatnya dengan selamat, semua orang menghela napas lega. Pada saat ini, Poni akhirnya menarik kembali tangannya. Menghela napas lega dan mengangkat tangannya untuk membawa Harley Ye kembali ke rumah batu. Bibi, Harley Ye. Dia, Desi menatap Poni dan bertanya. Jiwa yang keluar dari tubuh fisiknya sudah kembali ke tempatnya. Semuanya baik-baik saja. Poni tersenyum lembut. Tapi butuh beberapa waktu bagi jiwa dan tubuhnya untuk sepenuhnya menyatu. Baguslah kalau begitu. Desi akhirnya merasa lega. Karena Harley sudah melewati masa kritis. Mari kita bahas hal penting lainnya. Di samping, Samuel Gu berkata dengan santai. Lalu dia tidak lupa untuk melirik sekilas Alones. Alasan kenapa kita menunda perang dengan Zeng Yang adalah demi menunggu semuanya lengkap. Sekarang Kaisar Pisau sudah selesai bertapa. Mari kita mulai perang. Sejujurnya, aku tidak bisa menang melawan Raja. Kaisar Pisau menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tak berdaya. Jangankan aku yang saat ini tidak dalam kondisi puncak. Bahkan di masa jayaku, aku juga bukan tandingannya. Dulu, bisa mendesak Raja Perang pergi jauh dari perbatasan dinasti Dacu. Kekuatan tempur Raja sudah sangat tinggi. Kata leluhur Sekte Langit, kita tidak bertarung satu lawan satu. Kata Master Wuya sambil mengangkat bahunya dengan santai. Pasukan kultivator kita lebih kuat 6 kali lipat dari Sekte Zeng Yang. Tidak peduli seberapa kuat Raja, dia juga tidak bisa mengendalikan pertempuran dengan kekuatannya sendiri. Aku suka mendengar kata-kata ini. Tuan Suge meremas janggutnya. Yang diandalkan dalam berperang adalah jumlah orang. Satu orang tidak cukup maka serang dengan 2 orang. 2 orang tidak cukup maka serang dengan 3 orang. 3 orang tidak cukup maka serang dengan sekelompok orang. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan sekelompok pasukan kultivator. Kalau begitu, ayo kita kirim pasukan. Jalvin Zong segera berkata. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa melirik ke rumah batu. Ketika dia bangun, itu adalah saatnya pertempuran besar antara kita dengan Sekte Zeng Yang. Saat ini, semua orang tua telah menunjukkan keputusan mereka. Malam yang sunyi tiba-tiba menjadi tidak tenang. Para kultivator yang kuat terbang keluar dari Sekte Han Yue seperti pelangi ilahi. Di bawah sinar rembulan, pasukan Sekte Han Yue, Sekte Qin Yun, Sekte Yan Huang dan para pasukan besar dari para keluarga bangsawan bergegas menuju ke arah Sekte Zeng Yang. Dan kecepatannya sangat cepat. Di ratusan ribu mil pinggiran Sekte Zeng Yang penuh dengan pasukan besar kultivator. Di sisi lain, di dalam rumah batu, Harley Ye masih duduk bermeditasi seperti biksu tua. Dia sama sekali tidak bergerak. Rambut hitam panjangnya bergerak sendiri tanpa ditiup angin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci keemasan. Ada energi iblis yang mengamuk.
Ada juga cahaya Buddha yang berpancar. Benar-benar seperti tubuh jiwa spiritualnya yang dulu. Semuanya bergabung. Benar-benar sangat aneh. Waktu berlalu. Siang berganti malam. Dalam sekejap mata 3 hari berlalu begitu saja. Entah sejak kapan. Cahaya suci keemasan. Energi iblis hitam pekat dan cahaya putih Buddha semuanya berkumpul di dalam tubuh Harley. Setelah menghela napas panjang, Harley perlahan membuka matanya. 2 cahaya berpancar dari matanya. Menembus dinding batu. Sangat tajam. Sudah lama tidak merasa seperti ini. Sambil mengepalkan tangannya, Harley tersenyum tipis. Dia merasakan kekuatan besar melonjak di tubuhnya. Memberinya rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sudah bisa melihat, tapi mata keabadian. Saat terkejut, Harley tanpa sadar menyentuh mata kirinya. Meskipun penglihatan dan kesadaran ilahinya sudah pulih, tapi kekuatan pupil mata keabadian 6 jalan malah tertidur. Atau bisa dikatakan Harley yang saat ini sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan. Entah berapa lama kekuatan pupil mata baru bisa pulih. Sedikit dilema. Harley menggaruk-garuk kepalanya dengan kesal. Mata keabadian adalah hal yang paling dia andalkan. Tapi tidak dapat digunakan karena faktor yang tidak masuk akal. Hal ini sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Namun, hal lain yang mengejutkan Harley sekarang adalah suatu perasaan aneh yang muncul dari lubuk jiwanya. Kok aku merasa ada sesuatu yang lebih dari diriku? Harley tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Adapun apa yang lebih pada tubuhnya, dia tidak bisa menjelaskannya. Setelah berpikir dalam hati, Harley berjalan keluar dari rumah batu. Begitu keluar dari rumah batu, Harley terkejut. Apakah perang akan dimulai? Harley mendongak ke langit ilusi. Satu demi satu tubuh inkarnasi terbang. Masing-masing dengan aura yang kuat dan masing-masing mengenakan baju jirah. Suasana tanpa sadar menjadi tegang. Ini jelas merupakan tanda sebelum perang. Setelah mengatakan itu, Harley menarik pandangannya dan menghilang di tempat dalam sekejap. Dia melesat menuju aula sekte Heng Yue seperti cahaya ilahi. Dalam sekejap, Harley memasuki aula dan melihat Jelvin Zong serta yang lainnya berdiri di aula. Kaisar Pisau yang kekar dan Alones serta yang lainnya juga ada di sana. Hormat pada para senior. Harley cukup sopan. Dia membungkuk dan memberi hormat. Ekspresinya tampak terkejut. Dia akhirnya mengerti kenapa sekte Heng Yue sedang mengirim pasukan. Hal ini karena Kaisar Pisau sudah selesai bertapa. Tidak perlu terlalu sungkan. Kaisar Pisau menepuk-nepuk bahu Harley sambil tersenyum. Dia masih seperti biasanya. Bagaimana dengan cederamu? Di sisi lain, Lancy menatap Harley dengan prihatin. Semuanya baik-baik saja selain mata keabadianku yang sedang dalam keadaan tertidur. Harley berdeham. Boom. Kamu sangat hebat. Tuan Suge mendekat dan menatap Harley sambil mendesak. Jiwamu bisa keluar dari tubuh fisikmu sebelum menjadi roh sejati. Kamu ini benar-benar hebat. Jiwa keluar dari tubuh. Harley terkejut. Dilihat dari ekspresinya, sangat jelas Harley tidak tahu tentang jiwanya yang keluar dari tubuhnya. Selama pelatihan tertutup, jiwamu keluar dari tubuh fisikmu. Lancy mengirimkan transmisi suara ke Harley. Kalau bukan karena senior poni, takutnya kamu sudah menjadi hantu gentayangan. Sungguh. Beberapa detik kemudian, raut wajah Harley berubah drastis. Kalau bukan karena Lancy yang memberitahunya,
Bagaimana dia bisa tahu? Dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Mengenai jiwa. Meskipun tidak sehebat Lancy. Tapi Harley tahu apa yang akan dialami setelah jiwa meninggalkan tubuh fisik. Jiwa meninggalkan tubuh tanpa memadatkan roh sejati. Kalau terjadi sedikit kesalahan saja, maka hal itu akan benar-benar gawat. Boom. Apakah sebelumnya kamu pernah mengalami jiwa keluar dari tubuh fisikmu? Ketika Harley merenung, Pony bertanya. Tidak pernah, kata Harley dengan yakin. Adapun mengenai jiwanya yang bisa masuk ke alam dunia kekosongan abadi mata keabadian, hal itu berbeda dengan jiwa keluar dari tubuh fisik. Mata keabadian adalah matanya. Meskipun jiwanya masuk ke dunia kekosongan abadi, jiwanya tetap berada di tubuh fisiknya. Itu belum tentu. Samuel Gu yang berada di samping berkata dengan santai. Kali ini jiwamu keluar dari tubuh fisikmu dan kamu bahkan sama sekali tidak mengetahuinya. Hanya Tuhan yang tahu apakah sebelumnya kamu pernah mengalami situasi yang tidak masuk akal seperti itu atau tidak. Aku sudah meramalnya. Ada kemungkinan seperti itu. Master Wuya mulai berlagak lagi. Dan masih dengan penampilan yang serupa. Kalau begitu apakah kamu tahu kamu memiliki 3 jiwa? Ketika Samuel Gu dan Tuan Wuya mengatakan hal-hal yang tidak penting, Lancy menatap Harley dengan curiga. 3 jiwa. Harley terkejut lagi. Ekspresinya tampak sangat kebingungan. Apa yang terjadi? Kamu lihat saja sendiri. Lancy menampilkan gambar malam itu menjadi kesadaran ilahi dan memberikannya kepada Harley. Tak lama kemudian, raut wajah Harley berubah. Dalam gambaran kesadaran ilahi, dia melihat dengan jelas tubuh jiwa spiritualnya. Satu seperti jiwa suci, satu seperti jiwa iblis dan satu lagi seperti jiwa Buddha. Singkatnya ini benar-benar aneh dan tidak normal. Kamu ada harapan untuk memadatkan roh sejati sebelum naik ke level langit. Harley tertegun. Pony berbicara lagi. Dia menatap Harley dan kata-katanya penuh makna mendalam. Senior sudah terlalu memujiku. Harley menggaruk-garuk kepalanya dan berdeham. Tingkat jiwa spiritualku hanya di level surgawi tingkat dasar. Masih sangat jauh dari puncak surgawi. Apalagi memadatkan roh sejati. Jiwa keluar dari tubuh adalah cikal bakal roh sejati. Pony berkata dengan santai. Sungguh. Benar atau tidak kelak akan diketahui. Sekarang mari kita bahas tentang pertempuran malam ini. Leluhur Sekte Langit memotong pembicaraan, menatap Harley dan berkata, saat kamu sedang pelatihan tertutup, pasukan Sekte Heng Yue, Sekte Yang Huang, Sekte Qing Yun dan pasukan besar keluarga besar sudah pergi ke medan perang terlebih dahulu. Malam ini adalah pertempuran yang menentukan. Aku sudah menyadarinya. Harley menarik napas dalam-dalam. Ada kilatan cahaya tajam melintas di matanya. Bersambung. Bab 830. Pasukan kultivator datang menyerang. Boom. Boomem. Di malam yang gelap, tanah yang luas ini sangat tidak tenang. Dilihat dari kejauhan, di atas langit ilusi, ada banyak pelangi ilahi. Setiap pelangi ilahi semuanya adalah sosok orang. Masing-masing memakai baju jirah. Ada yang terbang menaiki awan. Ada yang menggunakan pedang terbang atau ada yang menaiki monster spiritual. Sangat heboh. Boom. Boom. Mungkin terlalu banyak orang. Sehingga auranya terlalu kuat dan membuat langit bumi bergemuruh. Pelangi ilahi seperti bintang-bintang yang melewati langit. Terlihat sangat terang di malam yang gelap.
Pergerakan sebesar itu otomatis membuat Nancu menjadi heboh. Meskipun sudah larut malam, para kultivator dari semua sisi masih terganggu dan datang dari segala arah. Ketika mereka melihat ada begitu banyak orang berbondong-bondong ke satu arah, mereka terkejut dan langsung mundur puluhan ribu meter. Ternyata Nancu memiliki pasukan kultivator yang begitu besar. Setelah melihat kerumunan orang di kejauhan, kebanyakan orang menjadi pucat. Itu kekuatan dari pihak mana? Meskipun hanya melihatnya dari kejauhan, tapi wajah para kultivator dari semua sisi masih sangat pucat. Karena pasukan yang luar biasa itu membuat mereka takut. Dibandingkan dengan para pasukan kultivator yang begitu besar, mereka hanya seperti semut. Jangankan Master Alam Kongming, bahkan Master Puncak Langit Semu pun tidak berani maju. Itu bukan dari satu pihak. Seorang senior kultivator berkata, itu gabungan dari beberapa kekuatan besar. Sekte Han Yue, Sekte Qin Yun, keluarga Sangguan dari daerah Gunung Timur, keluarga Situ dari dinasti Subarat, keluarga Siong dari Xinjiang Selatan, keluarga bangsawan Dongfang, keluarga bangsawan Simen, keluarga bangsawan Beichen, keluarga bangsawan Ouyang dari Beichu, keluarga bangsawan Muyung dan keluarga bangsawan Nangong. Ternyata gabungan dari begitu banyak keluarga besar. Beberapa orang tampak ngeri, bahkan suara mereka pun gemetaran. Pertempuran ini cukup untuk menyapu kekuatan apapun di dinasti Dacu. Dilihat dari situasinya, mereka sepertinya akan menyerang Sekte Zeng Yang. Seseorang mengatakan intinya, karena sudah terlalu banyak orang yang telah melihat bahwa begitu banyak pasukan kultivator mengepung Sekte Zeng Yang dari segala arah. Hal yang membuat aku bingung adalah bagaimana bisa begitu banyak kekuatan kuat ini begitu mudah bergabung. Instruktor. Di tengah-tengah suara ketakutan dari segala arah, sosok yang gelisah di luar aula utama Sekte Zeng yang berlari ke aula utama. Wajahnya sangat pucat. Dia bahkan berbicara dengan mulut gemetaran. Ada masalah apa? Ken Cheng yang berdiri di aula berkata dengan serius. Mungkin karena kecerobohan orang itu menyinggung martabatnya. Pasukan kultivator dari keluarga Sangguan dari daerah Gunung Timur, keluarga Situ dari dinasti Subarat, keluarga Siong dari Xinjiang Selatan, keluarga bangsawan Dongfang, keluarga besar Simen dan keluarga bangsawan Beichen. Orang itu berkata dengan panik. Saat ini menyerang ke arah tempat ini. Lapor. Sebelum Ken Cheng bicara, orang kedua masuk ke aula dengan terhuyung-huyung. Lapor instruktor. Dari arah barat melihat pasukan kultivator dari Sekte Qin Yun dan kota Dancheng berjarak kurang dari 30 mil dari tempat kita. Kota Dancheng juga. Ekspresi Ken Cheng tiba-tiba berubah. Wajah para leluhur Sekte Zeng yang hadir di aula langsung menjadi pucat. Instruktor. Terdengar sebuah teriakan tergesa-gesa. Orang ketiga sudah berlari masuk ke aula dengan sangat panik. Dari arah selatan menyadari pasukan kultivator keluarga Ouyang dari Beichu, keluarga bangsawan Muyung, keluarga bangsawan Nangong, keluarga Niu dari Laut Panlong dan pasukan kultivator dari Pulau Naga Hitam. Beichu juga. Raut wajah Ken Cheng dan yang lainnya berubah lagi. Lapor. Tak lama setelah itu, orang keempat berlari masuk ke aula utama. Wajahnya sangat pucat. Dia merangkak di kaki Ken Cheng dengan panik. Dari arah utara, menyadari pasukan kultivator Sekte Han Yue. Kami juga melihat bendera perang Sekte Yan Huang dari Beichu. Jaraknya kurang dari 20 mil dari tempat kita.
Sekte Yan Huang dari Beicu. Suasana di aula langsung sangat tertekan. Wajah Kenscheng dan yang lainnya pucat pasi. Kenapa? Kenapa bisa ada begitu banyak? Kenscheng mundur beberapa langkah. Pada saat ini dia seolah sudah memahami banyak hal. Pada saat ini juga dia menyadari bahwa musuh yang akan segera mereka hadapi begitu kuat. Tetua Kenscheng dan yang lainnya menatap raja yang mengenakan jubah emas ungu. Hal ini benar-benar mengejutkanku. Suara raja terdengar dingin. Dia tidak jauh lebih baik daripada Kenscheng dan yang lainnya. Dia benar-benar terkejut. Keberadaannya sangat menakutkan. Tapi untuk menghadapi pasukan kultivator, dia juga masih belum bisa. Memaksaku untuk menggunakan semua kemampuanku. Setelah mengatakan ini, raja tertawa. Tawanya agak mengerikan, membuat orang merinding. Boom, boom, boom. Tak lama setelah itu, deru langit terus terdengar. Di tengah malam yang gelap, para murid dan tetua dari Sekte Zeng yang terkejut. Mereka semua berjalan keluar dari puncak gunung kultivasi mereka sendiri dan gua tempat tinggal. Mereka berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke segala arah. Ada apa ini? Kenapa aku merasa tanah sedang bergetar? Seseorang berseru kaget. Aku punya firasat buruk. Seorang tetua menatap ke empat arah dengan bingung. Angin sepoi-sepoi bertiup dan tubuhnya bergidik. Dia merasakan hembusan angin itu membawa aura darah yang dingin. Ini adalah Sekte Zeng Yang. Siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Beberapa orang optimis. Ekspresi mereka sangat sombong. Boom, boom. Orang-orang dari Sekte Zeng Yang. Kemudian terjadi reaksi berantai. Dengan Sekte Zeng yang sebagai pusatnya, gunung-gunung dengan radius ratusan mil runtuh satu persatu. Serang. Tak lama setelah itu, teriakan serang yang menggelegar datang dari arah timur Sekte Zeng Yang. Keluarga Sangguan dari daerah Gunung Timur. Keluarga Situ dari dinasti Subarat. Keluarga Siong dari Xinjiang Selatan. Keluarga bangsawan Dongfang. Keluarga bangsawan Simen dan para pasukan kultivator dari keluarga bangsawan Beichen menyerang lebih dulu. Ribuan orang datang menyerang. Serang. Kemudian, di sisi barat Sekte Zeng Yang, awan bergulir. Aura membunuh membubung ke langit. Pelangi ilahi beterbangan. Langit ilusi menjadi berwarna-warni. Pasukan kultivator dari gabungan Sekte Qing Yun dan kota Dancheng menyerang bersama-sama. Hal itu juga sangat mengejutkan. Serang. Setelah itu, di sisi selatan Sekte Zeng Yang, terdengar suara ribuan pedang. Di atas setiap pedang terbang ada master dan ada kereta perang kuno di belakangnya. Pasukan kultivator gabungan dari keluarga bangsawan Ouyang dari Beicu. Keluarga bangsawan Muyung, keluarga bangsawan Nangong, keluarga Niu dari Laut Panlong dan kultivator dari Pulau Naga Hitam semuanya menyerang bersamaan. Sangat mengejutkan. Serang. Terakhir, di sisi utara Sekte Zeng Yang, sebuah bendera peperangan ditancap di langit ilusi. Selama periode itu, ada juga suara genderang dan terompet perang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdatangan. Momentum saling terhubung dan luar biasa. Kekuatan gabungan dari pasukan kultivator Sekte Heng Yue dan Sekte Yan Huang datang menyerang. Ini. Meskipun jaraknya masih jauh, ekspresi orang-orang Sekte Zeng yang berubah drastis. Gerakan yang begitu besar. Ini adalah perang. Sungguh konyol mereka belum siap berperang. Harley Ye. Seseorang dengan mata tajam melihat seorang pemuda berbaju jirah berdiri di atas langit ilusi di utara. Rambut hitam pemuda itu seperti air terjun.
Bentuk tubuhnya tegap. Dia seperti raja, putri suci. Orang lain dengan mata tajam melihat seseorang berbaju hitam di samping Harley Ye. Dia menyamar menjadi seorang pria. Jubah hitamnya berkibar, seperti pembunuh yang ganas. Ini bagaimana? Pada saat ini sebagian besar orang-orang dari Sekte Zeng yang menjadi pusing. Bagaimana mereka bisa menyangka bahwa orang yang memimpin pasukan untuk menyerang Sekte Zeng yang adalah Harley Ye. Dan orang yang berdiri di samping Harley Ye adalah putri suci mereka sendiri, yaitu Nancy Ji. Adegan ini membuat mereka bingung. Hal itu benar-benar di luar dugaan mereka. Bukankah ini ironi yang bagus? Di atas langit ilusi, Harley Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menatap pegunungan berkabut Sekte Zeng Yang. Dalam sekejap, hal itu membuatnya merasa berada di dunia yang berbeda. Dia tidak menyangka bisa kembali ke kampung halaman yang pernah menjadi rumahnya. Tapi dia datang dengan pedang pembunuh. Hukum dunia ini memang begitu kejam, bisik Nancy Ji yang berada di samping. Dia juga seperti Harley Ye. Meskipun ekspresinya tidak berubah, tapi suasana hatinya sudah berubah. Ketika kembali lagi ke rumahnya yang dulu, malah harus berperang. Kakek naga, aku sudah datang. Harley Ye menoleh ke satu sisi Sekte Zeng Yang. Seolah dia bisa melihat melewati formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang dan melihat naga kuno mistik yang dikurung di Sekte Zeng Yang. Kamu cukup berhati nurani. Meskipun tidak bisa mendengar kata-kata Harley Ye. Naga kuno mistik di dunia bawah tanah Sekte Zeng Yang tersenyum dan nada bicaranya sangat bersemangat. Adegan saat ini membuatnya cukup emosional. Setahun yang lalu, orang yang dia pilih hanyalah seorang kultivator level alam Reng Yuan. Tapi matanya sangat tajam. Dia percaya bahwa Harley Ye ditakdirkan untuk menjadi penyelamatnya. Fakta membuktikan bahwa pilihannya sangat tepat. Dalam setahun, kultivator yang dulunya hanya berada di level alam Reng Yuan, kini sudah menjadi master yang mendominasi. Terlebih lagi dia menguasai pasukan kultivator yang sangat besar. Dia seperti seorang raja. Bersambung. Bab 831. Tetua Sekte 3. Oke. Sangat bagus. Ketika naga kuno mistik dari mistik menghela nafas dengan emosi, terdengar tawa ganas di Sekte Zeng Yang. Saat ini, Ken Cheng sudah melonjak ke langit Sekte Zeng Yang. Dia melirik ke segala arah, lalu melirik Nancy Ji, dan akhirnya mendarat di Harley Ye yang berada di utara. Benar-benar formasi yang sangat besar. Aku tidak tahu apakah kamu puas dengan formasi semacam ini atau tidak. Instruktur Zeng Yang. Harley Ye berkata ringan. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran dalam nada bicaranya. Kamu berani menggertak guru dan menghancurkan leluhur. Seharusnya aku langsung menghancurkanmu. Ken Cheng sangat marah. Suaranya menggelegar seperti guntur. Kamu dan aku sama-sama komandan dari 3 pasukan sekarang. Apakah masih menarik untuk mengatakan ini? Harley Ye berdiri dengan tenang sambil melihat ke arah Sekte Zeng Yang. Matanya secara akurat tertuju pada Ken Cheng tanpa melemahkan auranya sama sekali. Sambil mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat sisi lain Sekte Zeng Yang. Di sana, sesosok tubuh inkarnasi telah naik lurus ke langit. Orang itu berdiri di dunia hampa Sekte Zeng Yang. Dia mengenakan jubah emas ungu. Jadi wajahnya tidak terlihat. Dari kejauhan, terlihat sepasang mata emas ungu dingin yang mematikan. Dia adalah Raja. Alones berkata ringan, dengan ketakutan yang mendalam dalam suaranya.
untuk bisa menaklukkan Raja Perang di dunia. Dia memang orang yang hebat. Raja Pisau menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sedikit berwibawa. Dari kejauhan, kita bisa merasakan tekanan itu. Itu tidak begitu kuat. Para pemimpin senior dari 4 sisi, seperti leluhur Sekte Langit, Jalvin Zong, Lewi dan Alvaro Sangguan, mata mereka juga penuh ketakutan. Mereka percaya bahwa jika bertarung sendirian, mereka tidak bisa mengalahkan raja. Aku tidak tahu siapa yang lebih lemah atau lebih kuat dibandingkan dengan guru. Suandi Hong berbisik dengan mata yang tampak sedikit kabur. Duar. Ketika semua orang mengerutkan kening, Raja telah membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya ilahi emas ungu melesat ke langit dan menembus bumi. Di tempat, tanah bergetar. Retak terbuka satu demi satu. Duar, duar, duar. Segera, bumi bergetar. Lambat dan berirama. Itu adalah suara berjalan dan sepertinya bukan orang yang berjalan sendiri, tetapi pasukan yang sangat besar berjalan pada saat yang sama. Ketika semua orang melihatnya, mata mereka sedikit menyipit. Di bumi yang retak, orang-orang yang mengenakan baju besi kuno dan memegang tombak perang keluar, berbaris dalam formasi yang rapi. Seperti tentara dunia bawah dari neraka. Tanah ditutupi tanpa akhir penglihatan. Banyak sekali. Pada saat ini, Samuel Gu, Tuan Muya dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan geli kulit kepala mereka. Di luar dugaan, Harley Ye mengerutkan kening. Dia sudah lama mengharapkan pasukan mayat yang dikendalikan oleh raja, tetapi tidak pernah berpikir bahwa akan ada sebanyak ini. Hanya saja, ini belum berakhir. Ada pasukan mayat di bumi, dan ada juga di dunia hampa. Pusaran telah muncul di dunia hampa. Orang-orang memakai armor perang kuno dan memegang kapak perang perlahan-lahan berjalan keluar. Mereka menginjak dunia hampa hingga dunia hampa bergetar. Ghost. Mata pasukan sekutu kuartet menyipit. Pada awal pertempuran Sekte Kim Yun, mereka telah melihat hal semacam ini. Itu sangat kuat dan sulit untuk dibunuh. Tidak heran jika di masa lalu, bahkan Raja Perang terpaksa pergi jauh. Karena jumlah pasukan mayat dan jenderal hantu ini tidak bisa dikalahkan oleh Raja Perang seorang. Nenek moyang keluarga Sangguan berkata dengan sungguh-sungguh. Untungnya kita bersatu. Kalau tidak, tidak ada kekuatan di Nanchu yang bisa menghentikan pasukan mayat sebesar itu. Leluhur keluarga Situ mengerang. Tapi ini masalahnya. Pertempuran ini ditakdirkan akan tragis. Leluhur Sekte Heng Yue yang sebenarnya berkata dengan wajah masam. Duar. Duar, duar. Ada beberapa auman lagi. Lusinan cahaya ilahi turun dari langit dan langsung jatuh ke bumi. Ketika cahaya ilahi menghilang, ditemukan bahwa mereka adalah sosok manusia. Masing-masing matanya kosong dan auranya sangat kuat. Itu. Melihat wajah asli orang-orang itu. Wajah leluhur Sekte Heng Yue, penguasa puncak gunung-gunung besar, dan para komandan aula cabang utama berubah pada saat yang sama. Siapa orang-orang itu? Melihat orang yang sebenarnya dari Sekte Heng Yue, wajah mereka sangat berubah. Harley Ye tanpa sadar melihat ke arah Lensi, yang juga seperti orang-orang Sekte Heng Yue, terlihat masam. Aku adalah leluhur dan instruktur Sekte Heng Yue, kata Lensi sambil mengepalkan tangannya. Mendengar ini, wajah Harley Ye langsung berubah masam. Dia tidak menyangka bahwa raja akan memberinya tangan seperti itu. Duar, duar, duar. Raungan terus berlanjut. Banyak cahaya ilahi turun dari langit.
menjelma menjadi mayat, bajingan. Segera, dari arah sekte King Yun, terdengar suara marah Aaron Zhou dan yang lainnya. Itu seharusnya nenek moyang dan instruktur sekte King Yun. Leluhur sekte langit merenung. Meskipun dia belum pernah melihat leluhur sekte King Yun sebelumnya. Tetapi dari ekspresi Aaron Zhou dan yang lainnya, itu bisa ditebak. Duar, duar, duar. Dengan beberapa auman lagi, lusinan cahaya ilahi turun dari langit tanpa urutan tertentu. Kali ini tetua sekte Zeng yang sedikit menyipit. Karena puluhan bayangan tubuh inkarnasi ini adalah dinasti masa lalu dari sekte Zeng yang mereka. Para leluhur, instruktor, dan banyak tetua yang tidak mengetahui keberadaannya. Wajah mereka terlihat masam. Saat ini, angin dingin bertiup ke segala arah. Terutama para tetua sekte Heng Yue, sekte King Yun dan sekte Zeng Yang. Kalian harus tahu bahwa mereka adalah para instruktor dan tetua dari sekte tiga adalah nenek moyang mereka dan sekarang bahkan bergabung sebagai jenderal mayat. Ini rumit. Melihat nenek moyang dan instruktor dari sekte tiga. Qilian Zong berkata dengan dingin. Asal tahu saja, masing-masing dari mereka adalah jenderal mayat alam langit semu. Meski tidak sebagus alam langit semu level langit yang sebenarnya, tetapi kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Dari mana raja mendapatkan tubuh begitu banyak master yang kuat? Dia adalah orang dari zaman Raja Perang. Dia punya cukup waktu untuk mencuri mayat para leluhur dan instruktur sekte tiga sehingga membuat jenderal mayat. Jalvin Zong merenung. Dengan kekuatan tempur raja, dia mampu melakukan hal-hal ini. Aku yakin masih banyak master yang mayatnya dicuri olehnya dan diubah menjadi mayat. Tuan Sugei mendengus dingin. Jangan khawatir. Ini belum berakhir. Dalam suara diskusi, suara raja yang mematikan dan halus bergema di seluruh langit dan bumi. Kali ini, 3 cahaya ilahi turun dari langit. Mereka lebih tebal dari yang sebelumnya. Melihat ini, mata semua orang terfokus ke sana. Mereka ingin melihat betapa sucinya ketiga orang ini karena bisa memiliki aura yang luar biasa. Di bawah perhatian semua orang, kecemerlangan 3 cahaya ilahi yang kokoh memudar satu demi satu, mengungkapkan 3 sosok tubuh inkarnasi yang kokoh, masing-masing dengan rambut hitam mengambang, seberat gunung, dan aura mereka yang kuat sampai membuat ruang terdistorsi. Itu, orang-orang dari sekte tiga, terutama kultivator senior. Semua mundur pada saat yang sama ketika mereka melihat wajah sebenarnya dari ketiganya. Bersambung.